Oke, baik. Sudah pukul 13.00, saya mulai untuk tutorial webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Iqbal di tutorial webinar yang ketiga ya, eh, terkait mengenai mata kuliah pemrograman web di kelas STSI 4209128. Alhamdulillah alamin, mudah-mudahan kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Tentunya di tutorial webinar yang ketiga ini melanjutkan agenda tutorial webinar yang sebelumnya sudah kita laksanakan secara bersama ya. Nah, di tutorial webinar yang ketiga ini kita akan berfokus kepada tugas 2 ya. Kalau kemarin di tutorial webinar kedua kita akan fokus ke tugas 1 ya. Kalau ini di tutorial webinar ketiga kita fokus ke tugas yang kedua. Nah, tentunya seperti biasa di tutorial webinar yang ketiga ini sama dengan sebelumnya, tutorial webinar yang kedua itu saya akan membahas terkait mengenai tips dan trik ya, bagaimana cara mengerjakan tugas yang telah diberikan ya pada aktivitas belajar ke-8 ya. Nah, ini saya mohon izin sharing. Oke, seperti ini ya. Saya mohon izin sharing. Jadi di aktivitas belajar ke-8 ini kalian kan di sini berfokus kepada mempelajari Watcher ya, atau Watch Property ya, yang ada pada Vue.js ya. Nah, selain itu di sini juga kalian akan mendapatkan tugas kedua ya, di mana di sini dibuka pada tanggal 11 Mei 2026 hari Senin jam 12 pagi ya, dan ditutup 2 hari lagi ya. Ini hari Senin 25 Mei 2026 jam 3 sore. Oke, langsung saja kita buka tugas duanya ya. Nah, di sini saya izin membacakan dulu untuk tugas duanya. Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 2 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari mengenai Vue.js. Secara garis besar, tujuan dari tugas praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Oh, berarti ini tugasnya melanjutkan ya, melanjutkan dari tugas yang sebelumnya masih sama terkait mengenai aplikasi pemesanan bahan ajar Sita ya, untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Pertama, tugas praktik 2 ini memiliki 5 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js yang disepakati pada umumnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data mass tackle, directive vtext atau directive vtext ya, untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian. Ini menggunakan directive if dan directive velse atau directive velse if atau directive vshow dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding atau one-way data binding, kemudian two-way data binding melalui jenis directive data binding atau pbin, pmodel, dan penggunaan properti untuk mengolah data atau compute property atau methods property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan ya. Kemudian struktur proyek pada Vue.js-nya itu seperti ini. Yang pertama ini ada indeks HTML-nya.
itu untuk menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain, yaitu ke stok dan ke tracking. Nah, berarti hanya ada dua menu ya yang dipakai di sini, yaitu stok HTML dan tracking HTML. Oke, berikutnya stok HTML, yaitu halaman pertama di sini berisi terkait mengenai stok bahan ajar, yang dimana ini adalah wajib. Yang kedua adalah tracking HTML, atau ini halaman kedua. Di sini disebut dengan tracking DO. Dan berikutnya adalah CSS, atau untuk desain ya. Kemudian ini ada stok AppJS, itu untuk logika view untuk stok HTML-nya. Kemudian ada tracking app.js, logika view untuk tracking HTML-nya. Oke, jadi di sini stok HTML hubungannya dengan stok app.js, kemudian tracking.html hubungannya dengan tracking app.js ya. Nah, kemudian di sini untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam pekerjaan tugas praktik 2, lampiran data dummy data file bahan ajar JS yang dilampirkan bersamaan dengan file ini menjadi template atau acuan yang dapat digunakan pada masing-masing stok app.js dan tracking app.js. Nah, di sini begitu ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa melihat di bagian bawah ya, bahwa di sini ini seperti biasa diberikan oleh UT itu ada data ini ya, bahan ajar.javascript-nya. Kemudian ada dokumen STSI 4209 soal tugas 2 ya. Nah, kita harus download soal tugasnya dan download JavaScript-nya ya. Nah, kemudian berikutnya di sini tinggal kita tampilkan. Jadi tugasnya seperti ini ya. Jadi di sini tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik gitu ya. Dari Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi mobile berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JavaScript. File sebagai data dummy data yang dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Ya. Nah, terus berikutnya di sini ini ada halaman yang wajib ada ya dalam tugas 2 ini. Yang pertama itu adalah halaman stok bahan ajar. Saya kan ada 2 halaman ya. Halaman stok bahan ajar, yang kedua adalah halaman tracking delivery order. Nah, yang pertama itu adalah halaman stok bahan ajar. Di sini halaman ini menampilkan stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak yang memiliki data-data field. Ini sudah ada Pak Sapari. Selamat siang, Pak. Halo, Pak. Apakah terdengar suara saya? Selamat siang, Pak. Oke, baik. Oke. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak. Siap. Oke, berikutnya ini ada Mbak Dia. Halo, Dia. Bisa dengar suara saya, Dia? Halo? Halo, Dia? Oke.
Oke, baik. Mungkin apa namanya? Sedang ada kesibukan ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan kembali ya, Pak ya, Mas Safari? Siapa? Oke, baik. Nah, di sini tadi saya coba bahas terkait mengenai eh, tugasnya ya, tugasnya bahwa di sini ada kewajiban-kewajiban ya yang harus dicapai gitu ya di dalam tugasnya ya. Sebelumnya apakah di layar udah tampil yang saya share? Pak Safari udah muncul di layar? Sudah tampil, Pak. Sudah tampil Jelas. ya, baik. Nah, di tugas 2 ini ya, di tugas 2 ini melanjutkan dari project di tugas 1 ya. Masih sama terkait mengenai aplikasi pemesanan bahan ajar SITA ya, untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT, sama ya. Nah, akan tetapi ya, di tugas kedua ini tentunya ada beberapa indikator yang harus diperhatikan ya oleh para mahasiswa. Yang pertama di sini adalah mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework menggunakan Vue.js ya, yang disepakati pada umumnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data. Nah, jadi datanya tampil atau read data ya, view data, menggunakan MassText atau Directive Ptext atau Directive Ptext untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa dapat menerapkan fungsi conditional atau pengandaian ya. Jadi kondisi if else gitu ya. If else menggunakan directive v ya, baik itu if, kemudian v else, kemudian v else if ataupun v show ya, dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan data binding atau one way. Kemudian dia juga mesti bisa menggunakan two-way data binding melalui jenis directive data binding atau pbin, pmodel, dan penggunaan properti untuk mengolah data compute property atau methods property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher-nya yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Begitu ya. Jadi ini adalah 5 indikator yang penting yang wajib kalian buat ya. Wajib kalian buat, dan ini wajib kalian jelaskan di video tutorial yang kalian buat nanti ya. Kemudian kalian pastikan setiap 5 poin ini yang diminta itu ada di dalam kode programnya ya. Nah, kemudian di sini di tugasnya itu di sini kalau kita lihat dari soal ya, dari soal itu di sini ada 2 file ya, ada 2 file yang bawaannya. Di sini yang pertama ada data bahan ajar .javascript, itu tinggal kalian download ya, di-download. Udah setelah download, di bawahnya juga ada soal ya. Soal ST-SI 4209 soal tugas. Nah, ya, tugas 2. Nah, ketika kita lihat di sini bahwa ada 2 halaman wajib yang dibuat dalam tugas 2 ini. Yang wajib ya, kalau yang tambahan itu itu tidak wajib yang tambahan ya. Tapi yang wajib ini adalah 2 halaman atau di sini disebutnya dengan halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order atau DO. Nah, halaman stok bahan ajar ini di sini adalah halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel list bentuk kain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Nah, ya. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu ke kalian ya, sebentar.
Nah, sebentar. Di sini ntar saya buka sumnya dulu. Oke. Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya sudah punya kode program yang sudah berjalan ya. Kemudian di sini juga saya sudah di sini saya punya soalnya juga ya. Nah, di sini bentar. Nah, di sini tuh kan disampaikan ya di tugasnya tuh bahwa wajib apa? Ada halaman stok bahan ajar gitu ya, halaman stok bahan ajar. Oke. Pak Sapari, apakah di layar sudah ada 2 halaman begini, Pak? Sudah ada 2 page soal dengan aplikasinya? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah muncul ya. Baik. Nah, di sini tuh ini kan ada halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah gitu ya. Nah, nanti di sini silakan bebas menggunakan tabel list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Nah, ini saya mungkin buka dulu ya aplikasinya. Nah, di sini nah, di sini kan ada stok bahan ajar ya, stok bahan ajar. Nah, di sini informasi bahan ajar. Nah, ini saya di sini sudah memiliki halaman informasi stok bahan ajar gitu ya. Dan di sini diminta wajib ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Nah, di sini berarti di sini saya tuliskan kode mata kuliahnya ya. Kode mata kuliahnya, kemudian nama mata kuliahnya ini judulnya yang ini ya. Nama mata kuliahnya ini, kode dan judul di sini tulisnya ya. Ini kode judul. Ini kode judul, kemudian di sini diminta kategori MK-nya. Ini kategori ini ya. Kemudian berikutnya di sini ada UT daerah atau UPBJJ. Nah, ini ya. UPBJJ-nya ada, kemudian lokasi rak. Inilah lokasi rak ya. Jadi dia itu buku ini posisinya kodenya apa, buku ini judulnya apa, kategorinya dia sebagai apa, kategorinya dia apakah mata kuliah wajib gitu ya atau praktikum atau pilihan. Kemudian ada UPBJJ atau lokasi ya, lokasi dari si kampusnya gitu ya. Sorry maaf, UPJJ itu lokasi kampus, kemudian lokasi rak itu adalah lokasi rak bukunya ya. Dia ada di mana? Misalkan ada di R1A3 gitu ya atau R1A4. Itu di situ ada harga ya. Harga itu masuknya ke apa? Itu ke nominal pembelian dari si bukunya gitu ya. Bahan ajarnya, kemudian di sini ada jumlah. Nah, jumlah ini ini ya, ini quantity ya. Quantity sudah jumlah stok safety bahan ajar. Nah, di sini saya setting di coding itu nilainya 10 ya. 10. Jadi stok safety itu artinya
disebut angka 10 itu berarti tandanya dia minimum kebutuhannya tercapai. Artinya ketika ada 10 berarti nanti akan ada aman ya. Atau 11 buku, 12 buku itu kan di atas dari 10 itu akan aman bukunya. Aman. Kemudian berikutnya adalah ini status ya. Status itu akan melihat perbandingan antara si jumlah stok safety bahan ajar ya berbanding dengan jumlah si stok bahan ajarnya. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi si statusnya itu berarti kan bisa aman. Ya kalau aman berarti contohnya tadi di atas 10 ya. Nah, kemudian apa? Berikutnya di sini tadi ada aman, ada menipis, berarti tandanya dia masih dibilang kategori aman, cuman mulai mendekati angka 10 atau si stok safety-nya ya. Kemudian berikutnya adalah misalkan habis gitu ya, atau kosong gitu ya. Nah, di sini kalau di sini soal tuh ada aman menipis. Nah, kemudian berikutnya tadi diminta terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah, di sini ada edit ya. Nah, tombol editnya ini edit nih. Nah, ini edit. Ini edit ya. Edit, kemudian di situ juga terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select radio checkbox bebas ya. Jadi di sini filternya bebas mau pakai checkbox, mau pakai apa? Mau pakai select radio atau ya bebas ya itu boleh ya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat di sini berarti di sini ada tool mengedit stok data bahan ajar ya. Nah, misalkan di sini saya akan edit dasar teknologi ya di sini ya. Saya di sini tulis ganti jadi dasar teknologi. Dasar maaf ini sosiologi ya. Ini ganti jadi dengan dasar teknologi. Misalkan typo ya. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah proses mengedit ya. Itu mengedit dasar teknologi. Simpan perubahan. Nah, ini perubahan berhasil ya. Dia cukup satu data. Tadi awalnya 2 data ya, dasar-dasar teknologi. Sekarang ini tinggal dasar. Kemudian berikutnya oke, terus berikutnya di sini kita lanjutkan ya. Di situ ada catatan ya. Ini catatan ini kan tadi di sini dijelaskan bahwa ini ada catatan tuh berisi ada edisi gitu ya. Kemudian ada di sini ada cover baru, ada pokoknya hal-hal yang memang dibutuhkan ya oleh si buku ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya tinggal kita tulis di sini. Oke, nah terus berikutnya di sini tadi filter ya. Filter ini tadi ada UT daerah dan kategori mata kuliahnya. Nah, jadi di sini kategori MK itu tadi yang ini ya. Nah, ini pilih UPBJJ. Di sini ada Jakarta, Surabaya. Maksudnya kita pilih yang Surabaya misalkan ya. Nah, ini Surabaya udah ada nih. Jadi si filternya jalan ya. Kemudian berikutnya adalah kategori MK ya. Kategori MK-nya. Gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah, nah ini tadi ada UT daerah, terdapat pilihan seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah kemudian kategori mata kuliahnya. Nah, jadi itu kan yang UT di sini udah, misalnya di sini saya pilih yang Jakarta ya. Jadi yang muncul hanya yang Jakarta saja.
ya. Kemudian ini yang Makassar, gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah ini kategori mata kuliahnya. Nah, di sini kan ada kategorinya ya. Tadi kan di sini tinggal bisa kita set ya. Di sini tuh misalkan kategori MK-nya ya. Nah, di sini nanti kamu bisa masukkan apakah MK pilihan, MK wajib gitu ya. Nah, gitu atau MK tidak wajib, nanti tinggal kalian sort akan muncul kayak tadi ya. Kayak tadi. Kemudian berikutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok KTY kurang dari jumlah safety stock. Nah, ini kalau misalkan kita semua di sini klik semua kategori ya. Ya, terus berikutnya di sini ini ada terdapat filter tapi menampilkan kurang dari stok KTY kurang dari ya. Nah, berarti di sini kan berarti kan kurang dari ya. Kurang dari kalau misalkan di sini kita lihat dari jumlah ya. Nah, ini di sini tuh dia bisa menampilkan yang menipis ya. Yang menipis artinya tadi si jumlah stok yang ada di sini itu kurang dari si 10 ya. Nah, kurang dari si 10 kalau misalkan saya masukkan sini saya edit ya. Tadi kan apa stok amannya itu 10 ya. Misalkan di sini saya masukin 9. Simpan perubahan. Nah, lihat di sini ini apa jadi terus saja jadi menipis. Menipis ya. Nah, kalau misalkan saya paskan menjadi 10, apakah masih menipis? Nah, sekarang berubah jadi aman ya. Jadi aman ya. Atau di sini nih, sini misalnya kita ubah jadi sama. Ini juga jadi ini jadi 10 udah aman ya. Ini juga 10. Oh, ini menipis. Masih menipis juga, benar. Nah, ini menipis juga, bentar. Menjadi aman ya. Nah, di sini apa? Tadi asalkan si stok bahan ajarnya di atas 10, maka dia akan apa tersebut dengan aman ya. Tapi kalau misalkan mendekati angka 10, berarti dia dibilang menipis ya. Tapi kalau misalkan jauh sekali jaraknya dari angka 10 ya, misalnya ini 9 nih. Ini 9 ya, dasar teknologi. Saya ubah menjadi 3 misalnya. Nah, ini terusnya menipis. Kalau 1, ini ya, stok menipis berdasarkan reorder. Oke, begitu ya. Nah, itu adalah apa contoh ya. Terus terdapat fitur sort menguruskan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, ini ya. Jadi di sini tuh pilih OPJJ, OPJJ-nya nanti di sini semua kategori. Ya, gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini kita lihat juga tadi kan di sini ada ini ya, ada judul, stok, dan harga ya. Itu untuk si filternya. Nah, di sini tuh kalau kita refresh di sini, nah ini kan ada judul, jumlah, dan harga ya. Judul itu tadi untuk namanya ya, kemudian stok itu, nah tadi ini jumlah, saya istilahnya pasti nama jumlah ya, terus ada harga. Jadi kalau sekarang kita klik judul, nah dia akan mengurutkan ya berdasarkan apa nama ya. Ini kan B biologi ya. Terus nanti setelah B ke D ke P ini sama ya. Itu pengantar akuntansi ini si
akuntansinya ini ada di posisi ketiga dan pengantar manajemen itu yang keempat ya. Jadi kita mengurutkan berdasarkan judul. Terus berikutnya kita urutkan berdasarkan stok ya. Ini jumlah, klik jumlah tuh lihat. Dia akan mengurutkan nih. Dasar teknologi itu yang paling bawah ya. Dia cuma satu ya. Terus biologi umum itu 12, pengantar manajemen itu 28 dan pengantar akuntansi itu ada 16 ya. Sesuai stok. Nah, terus berikutnya ini adalah harga. Nah, di sini kita refresh. Oke. Kita urutkan berdasarkan harga ya. Nah, ini harga. Jadi harga itu dia akan mengurutkan dari murah ke mahal ya. Ini dari dasar teknologi itu harganya sangat murah, cuma 55.000 ya. Tapi yang biologi umum praktikum itu harganya sudah di 80.000. Begitu ya. Ini adalah fitur untuk. Nah, terus berikutnya adalah fitur filter dapat di-set ulang atau di-reset. Nah, jelas ya di sini kalau misalkan kita set judul ya, nah ini udah judul ya, kita reset, nah ini kita refresh yang ini ya. Nah, ini kita refresh. Nah, ini udah reset lagi ke awal ya. Kemudian terapkan fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali, implementasikan independent option. Seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliahnya. Gitu ya. Jadi di sini dari sisi ini ya, sisi halaman stok bahan aja seperti ini tampilannya ya. Jadi di sini si UT itu ingin tahu kemampuan kalian dalam membuat kode program CRUD ya, create, read, update, dan delete, mulai dari menambahkan data gitu ya, kemudian mengedit data, menghapus data, sampai ke pencarian data yang terfilter gitu ya. Nah begitu. Terus di sini implementasikan define option seperti misalkan ketika memilih fitur stok berdasarkan UT daerah, baru akan menghasilkan filter untuk kategori mata kuliahnya. Oke, terus berikutnya di sini menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda kesan aman ya, itu aman. Terus ada menipis. Tadi kalau mendekati 10, terus kalau 0 itu kosong. Nah, coba di sini kita tuliskan kosong ya, atau 0. Apa yang terjadi? Nah, lihat di situ tulisannya ini kosong ya. Aman itu kan menggunakan font berwarna hijau ya. Tapi kalau untuk menipis itu dia warnanya itu berwarna oranye ya, atau kuning. Kemudian berikutnya adalah kalau misalkan kosong gitu ya, atau 0, maka dia akan muncul tulisan kosong dengan teks di sini bertuliskan kosong ya, dan berwarna merah ya, berwarna merah. Oke, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file-nya. Oke, gitu ya. Nah, itu adalah sedikit cuplikan dari saya terkait mengenai halaman informasi stok bahan ajar ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tracking delivery order ya, atau DO. Ini adalah halaman keduanya. Halaman keduanya. Nah, oke. Ini adalah tracking DO ya, atau delivery order. Nah, di sini halaman ini menampilkan tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sisi lain perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js-nya. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Nah, berikut adalah data field yang perlu diisi ya. Nomor DO, di mana tergenerate otomatis. Nah, ini ya. Ini nomor DO-nya sudah otomatis tergenerate ya, tidak diketik manual.
Karena kalau ketik manual itu menimbulkan apa? Nah, terus berikutnya di sini ini ada tahun belajar ya. Ini tahun belajar. Tahun belajarnya ini ya, tahun belajar. Kemudian di situ juga ada sequence number. Sequence number itu adalah nomor. Oke, nah sequence number itu ya tadi itu merupakan nomor serial ya, serial yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya tadi data ya. Terus berikutnya di sini misalkan nih, contohnya DO 2025 strip 001 gitu ya, yang ini ya. Nah ini tuh sama kayak ini juga sama, ini kan apa DO gitu ya. Nah ini kan tahun ya, tahun strip. Ini juga sama, ini tahun strip. Nah terus berikutnya adalah apa? Yaitu ini ya, di sini ada name diisi secara manual oleh pengguna, ada nama, ada ekspedisi apa di sini JNE reguler JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list ya. Nah, ingat di sini ini mesti ada name ya. Name sama nama. Nah, ini ada name dan namanya ya. Kemudian berikutnya adalah tadi si apa nih tadi jenis ekspedisinya ini ya. Nah, ini saya ekspedisinya kalau saya pakai drop down ya. Pakai drop down. Kemudian terus berikutnya di sini setelah ditekan lagi yaitu ini. Nah, di sini tuh ada paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket ya. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paketnya. Kemudian setelah diminta paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Dan di sini kan ada tadi apa? Elemen select pada halaman web informasi kode paket ya. Kode paket dan nama paketnya. Nah, ini di sini nih. Nah, di sini tuh kan di sini kan ada kode paketnya dan nama paketnya ya. Ini kode-kodenya adalah paket UT001, ini paket IPS dasar gitu ya. Nah, seperti itu. Dan setelah memilih paket akan muncul data isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Nah, ini ya. Nah, ini adalah informasi dari si paket ini ya. Di dalamnya ini ada detail isi paketnya, ada EKM A4116 dan EKM A4115 ya. Di situ ada total harganya 120.000. Oke ya. Nah, ini seperti ini ya yang tadi ya. Kemudian tanggal kirim dapat diisi manual menggunakan fungsi date. Kemudian sini ada total harga diambil daripada array object. Nah, ini ya. Ini adalah total harga di bagian bawah. Oke, itu tadi sudah saya sampaikan ya. Sudah tuntas. Jadi semua jenis permintaan soal sudah saya jelaskan ya satu-satu ya, bahwa di sini ini adalah tugas yang harus kita selesaikan gitu ya. Selesaikan aja. Tadi itu ada 2 halaman yang utama ya. Ada halaman informasi bahan ajar dan tracking pengiriman ya. Oke, mungkin sebelum ke coding, ini udah ada rekan kita, ada Aji Subechan dan
Validatur Fizria. Eh, Sebelumnya ke Aji ya. Aji, eh, halo Aji, terdengar suara saya? Halo Aji. Halo Aji, terdengar suara saya? Dengar, Pak. Ya Aji. Aji Subehan ya. Bisa ini Aji apa namanya? Mungkin mengaktifkan kameranya dan memperkenalkan diri. Boleh silakan. Enggak, Pak. Kenapa? Kenapa Aji? Enggak. Enggak apa? Oh, kalau gitu tidak apa-apa kalau tidak bisa mengaktifkan kamera. Cukup ini aja, mau perkenalkan diri aja Aji. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aji Subekan dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Surabaya. Oh iya, dari Surabaya ya, Iya, Aji. Oke, baik. Dari Surabaya ya. Saat ini Aji lagi sibuk apa selain kuliah? saya kerja, Pak. Oh, kerja. Kerja Iya. apa? Di bidang apa kerjanya? Di engineering, Pak. Engineering. Luar biasa. Engineering bidang apa, Aji? Manufaktur baterai, Pak. Oh, manufaktur baterai. Oh, luar biasa. Manufaktur ya. Nah, ini kuliahnya sistem informasi ya, Aji justru ya. Iya, Oke, berarti Aji emang tertariknya ke bidang ini ya, software ya, aplikasi ya. Oke, baik. Oke, oke sebentar ya. Oke, baik. Ini ada Fizria ya. Kemarin Fizria sudah bergabung ya dengan Pak Sapari ya. Fizria, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir kembali ya, Fizria dan Pak Sapari dan Aji ya. Oke, kita teruskan lagi mungkin ke kode program ya. Kode program kita teruskan dulu. Oke, saya coba stop share dulu. Saya akan coba share kode program yang tadi. Jadi sebetulnya karena hanya 2 halaman ya. Karena hanya 2 halaman jadi tidak apa ya, istilahnya tidak banyak gitu ya dari kode programnya. Karena dari si soalnya itu pun ya cukup minta segitu gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau teman-teman sudah tercapai 2 halamannya ya sudah berarti apa namanya sudah selesai tugasnya gitu ya. Oke. Nah, saya share screen dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah struktur kode programnya sepertinya sama ya. Nah, sama, tidak ada perbedaan ya. Hanya mungkin perbedaannya itu adalah ada si ini ya, si halaman ini ya. Pertama itu adalah si stok bahan ajarnya ya. Nah, stok bahan ajar di sini kan tadi bisa menambah data bahan ajar, bisa mengedit, mendelete ya. Kemudian di sini ada filternya, kemudian ada PJJ-nya, ada reset, kemudian sini ada urutan berdasarkan judul, jumlah harga gitu ya. Sini ada tampilkan stok menipis, kosongnya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah
fitur-fitur yang sangat wajib ya, yang harus ada di dalam aplikasi kita ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari si kode programnya ya, nah di sini tuh kita cukup masukkan data bahan ajarnya ya, yang sudah yang sudah ada di si soal ya, kita masukkan. Nah di sini kan ada UPBJJ list ya, ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Kategori listnya sini ada MK wajib, pilihan praktikum problem base, ada pengiriman listnya, di sini ada kodenya, ada reg sama EXP ya, ada reguler dan express. Kemudian ada paketnya, ini ada paket UT001 untuk kodenya, namanya paket IPS dasar, isinya ini ya. Ini yang tadi ada di soal ya, ini ada stok, untuk stoknya, dan ini untuk tracking yang di pertemuan kemarin ya, ini tracking. Nah itu seperti itu. Kemudian untuk si script ini seperti biasa tadi yang saya jelaskan ya kepada kalian, script ini merupakan otaknya ya, otak dari si sistem ini ya. Jadi ketika si HTML itu dijalankan, nah dia akan memanggil dari si script ya, si script. Nah misalkan contohnya di sini kita akan ke halaman yang pertama tadi stok ya. Nah si stok ini kan dia di sini ini adalah HTML-nya ya. Ini di sini ada nav kelas menu, ini untuk menunya. Nah ini ada drop down, ini ada monitoring, ini untuk menu bar ya, ini menu barnya. Nah ini adalah informasi stok bahan ajar. Nah ini ada filter. Nah ketika filter itu tuh dijalankan, nah dia akan memanggil ini. Nah ini tadi sesuai dengan yang di Vue.js-nya ya. Ini ada select p model ya, p model, ada value-nya apa. Kemudian di sini ada v4, ada in ya. Ini sesuai dengan Vue.js-nya ya. Di sini ada p model select kategori, ada select UPBJJ, sama p model sort by ya, sort by. Nah kemudian ini juga di sini ada semua kategori juga ya, ini menggunakan v4. Di sini in kategori list filter ya, ini ada key ya. Kemudian di sini untuk sort by-nya sini ada urutan berdasarkan judul, jumlah, harga gitu ya. Ini reset filter. Itu tadi button ya, button resetnya. Dan ini adalah dari tabelnya, ini tabelnya ya. Ini ada kode, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan aksi. Nah ini adalah hasil dari filter datanya ya. Baik itu tadi filter data keseluruhan ataupun per data gitu ya. Nah kemudian di sini jika kita ingin menampilkan data, di sini ada item, v4 item in filter data ya, item kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity ya. Ini mengikuti dari si data yang ada di script ya. Nah kemudian di sini juga ada item catatan HTML, ini untuk di HTML-nya ya, HTML. Oke, nah seperti itu. Jadi di sini misalkan di sini kan ada filter ya, ini ada select UPBJJ, select kategori, sama sort by ya, sama reset filter. Nah ini ya. Nah, jadi tadi itu yang di sini ya, yang si stok ini kan ada select p model ya, select p model. Nah, di sini tuh jadi si JavaScript yang dilibatkan itu ada dua ya, yang ada di dalam si stok HTML ya. Jadi ketika kita memanggil si stok HTML ini ya, dia melibatkan dua JavaScript. Ada JavaScript data bahan ajar sama JavaScript stock app ya. Nah, di sini dipanggil. Nah, jadi ketika di sini dipanggil si ini, nah ini ya dipanggil si ini nih. Nah, ini select UPBJJ atau p modelnya ya. P model select UPBJJ, p model select kategori, dan p model sort by. Nah, itu akan memanggil si ini, si stock app ini. Nah, stock app ini yang ini ya. Stock app ya, stock app ini tuh yang ini. Nah, di sini ini dia akan
reactive state untuk filter sort dan tampilan tabel. Nah, ini ada select UPBJJ, ada select kategori, ada is safety sama sort by. Nah, ini apa ya? Nah, di sini tuh di dalam si stock app ini diperkenalkan datanya ya. Jadi sini ada UPBJJ list, data bahan ajar .upbjj list, artinya kita mendeklarasikan variabel properti baru ya, di mana data ini tuh mengambil dari data bahan ajar JavaScript .upbjj list. Nah, di sini kan ada upbjj list ya, dalam bentuk array ya. Jadi kita memanggil array upbjj list ya dengan value ini dari data bahan ajar, variabel data bahan ajar ya. Nah, ini terus berikutnya ada kategori list. Nah, yang ini kategori list yang bawah ya. Nah, ini kategori list kita mengambil ini dan kita masukkan ke variabel ini. Terus ada stok. Stok itu kita juga ambil dari data bahan ajar. Nah, stok ini ya, stok. Nah, ini stok. Stok kita ngambil kemudian data bahan ajar titik stok ya. Nah, nanti di sini kita reactivate state-nya. Dan nanti di sini ada new data, ada kode, judul, kategori UPBJJ, lokasi rak, harga 0, stok 0, sama temanya 0. Nah, di sini tuh kita buat data 0 ya, data 0 untuk data baru. Jadi ketika kita menambahkan stok baru ya. Nah, di sini ada compute ya. Compute. Nah, ini untuk memfilter dari si UPBJJ ya. Nah, di sini ada kategori list filter if this selected UPBJJ, artinya dia tidak memilih UPBJJ ya, atau tidak terpilih si selected-nya. Maka di sini const filter di stock filter item UPBJJ di selected UPBJJ map item kategori return new set filter, artinya dia akan menampilkan seluruh data yang ada ya. Nah, jadi kecuali kalau misalkan memang dia memilih gitu ya, memilih UPBJJ salah satunya, maka dia akan menampilkan data sesuai dengan yang diminta ya, yang sesuai dengan UPBJJ yang dipilih. Nah, misalkan kayak gini nih, filter data nih, ini untuk filter datanya ya. Let data di stock filter UPBJJ if this select UPBJJ data filter UPBJJ di select UPBJJ ya. Artinya di sini ketika si UPBJJ-nya dipilih, maka data yang akan muncul di filter itu adalah data yang sesuai dengan pilihannya. Misalkan UPBJJ-nya Bandung misalkan ya, ya berarti yang akan muncul hanya Bandung gitu. Ya. Nah, itu juga sama di sini kategori juga sama. Tadi kan kategori ada MK pilihan, MK wajib gitu ya. Nah, ini juga sama. Terus ini terkait stok ya. Stok this is safety, apakah ini safety gitu ya. Nah, jadi kalau tadi dibilang safety itu berarti kan ketika di sini dibilang kurang dari sama dengan safety, artinya kurang dari sama dengan 10 ya. Yang kita set gitu ya. Berarti kalau kuantitinya tadi 11, nah berarti dia bisa dibilang aman ya. Tapi kalau 9, nah ya, 9 berarti dia itu udah mulai menipis ya. Nah, kalau misalkan 0, maka dia dibilang kosong gitu ya. Nah, ini kan ada, terus di sini ada judul, ada quantity sama harga tadi ya. Ini yang sort by-nya ini beda-beda ya. Ada sort by judul, sort by quantity sama harga. Nah, gitu. Terus ini ada reset filternya. Ini untuk mereset keseluruhannya si filternya itu menjadi kosong semuanya ya. Kosong. Kemudian ini ada status teksnya. Ya, ini ada if item quantity sama dengan 0, maka return kosong. Nah, if item quantity kurang dari item safety, maka return menipis. Dan jika di luar itu, maka aman. Nah, ini untuk yang tadi nih, status teksnya ya. Apakah kosong, menipis, maupun aman. Nah, itu. Oke, nah terus berikutnya kita lihat ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa data safety itu adalah bernilai angka 10 ya. Bernilai angka 10. Jadi bisa dibilang bahwa jika stok tersebut
tercapai, maka dia bernilai 10. Kalau di bawah itu, berarti tadi menipis. Ya. Kalau di 0, maka dia kosong gitu ya. Kalau di atas, kalau lebih besar sama dengan 10, maka dia akan memiliki status aman gitu ya. Nah, itu sesuai dengan yang ada di soal. Seperti itu kurang lebih untuk logiknya untuk si stok ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Masih melanjutkan dari yang kemarin ya. Jadi kalian diperbolehkan menggunakan sistem yang kemarin ya. Tinggal kalian rombak, tambahkan fitur yang ini ya. Oke, terus berikutnya ini adalah tadi ke tracking ya. Itu ke tracking. Nah, di sini tuh ini ke tracking ya. Nah, tracking di sini kan nomor DO-nya harus otomatis ya. Terus ada NIM, nama, sini ada ekspedisinya ya. Reguler, express, tadi kan ada reg sama EXP tadi kan ya. Ada paket bahan ajarnya, tadi kan ada kode sama si namanya ya. Ada kode sama namanya. Kemudian di sini ada tanggal kirimnya ya. Ini tanggal kirimnya ini formatnya day, month sama year. Kemudian di sini ada nomor DO, NIM, nama, dan lain-lain ya. Sekarang di sini kita masukkan NIM-nya, sampel ya. Sampel 11, 2, 2, 3, 3. Namanya misalkan tes ya. Testing. Ekspedisinya reguler, ininya paketnya IPS dasar misalkan. Ininya tanggal 23 sekarang ya. Terus kita pilih yang express deh. Pilih yang express ya. Nah, nanti kita sini munculkan ya. Nah, di sini muncul testing, sini ada express 1-2 hari, paket UT. Nah, ini harganya segini ya. Nah, itu begitu kurang lebih untuk tracking DO. Nah, di sini untuk logikanya sama dengan yang tadi ya. Jadi di sini tuh kita lihat dulu di sini di trackingnya. Di tracking ini dia memanggil apa gitu ya. Dia memanggil apa di sini? Tentunya dia berfokus kepada penambahan data ya. Penambahan data di sini kan ada tracking DO, di sini ada form submit prepend, submit DO. Ya. Nah, di sini tuh dia submit DO. Nah, ini ke sini ya. Ini adalah submit DO ya. Ke sini dia akan dilempar ke tracking app ya. Nah, dari sini ya. Dia akan disubmit ke situ. Terus ini ada nomor DO-nya. Nah, di sini ada input type. Nah, ini ada new DO, nomor DO. Nah, new DO, nomor DO itu, nah itu harus otomatis ya. Nah, ini harus otomatis. Disable, apa disable? Artinya dia tidak dapat diedit. Ini dia tuh, ini nggak bisa diklik ini ya. Ini nggak bisa diklik. Ini nggak bisa diklik. Nah, gitu ya, disable. Terus ada label name, input tipe teks. Nah, ini bisa diinput ya. P model, new DO name, ada P model, new DO nama. Ya, di sini ada ekspedisinya apa gitu kan ya. Kemudian dari sini ada paketnya, tanggal kirimnya gitu ya. Kemudian detail isi paketnya. Nah, ini kan tadi ya mengikuti dari si data new DO ini ya. Kemudian di sini ada tracking table. Nah, ini tracking table-nya tadi ya. Di sini ada data tabelnya, ini ada muncul hasil inputannya, ada nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal totalnya. Nah, di sini ada V4 in tracking list. Nah, ini adalah datanya ya, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirimnya. Dan ini adalah total dari si harganya ya. Nah, begitu. Nah, nanti di sini kita akan berfokus ke tracking app-nya. Ke tracking app ya. Nah, di sini contohnya di sini ada tadi di sini ada new DO, nomor DO ya. Tracking app. Nah, ini ketika kita men-submit ya, di sini ada if this new DO name. Nah, ini ketika dia tidak menginput apapun, artinya data tersebut kosong ya. Maka di sini akan keluar swap file, icon warning, data belum lengkap. Jadi ketika dia tidak input name, ini lambangnya tuh tidak ya, not ya, not. Nah, ini
yang ini OR ya, ini OR. Jadi ketika dia not input name, not input new DO nama, not input ekspedisi gitu ya. Nah, ketika ada itu terjadi, salah satunya ada yang kosong, berarti akan keluar ini data belum lengkap gitu ya. Di return, nah ini untuk kondisi di mana data tersebut sudah lengkap ya. Nah, di sini misalkan di sini ada cons nomor, this nomor, next nomor DO, this new DO, nomor DO, nomor. Nah, di sini tuh jadi ini untuk codingan untuk auto generate nomor DO ketika submit. Tadi kan dimintakan soal wajib nomor DO-nya otomatis atau nomor dari pre-order-nya otomatis ya. Nah, ini adalah codingannya agar muncul kayak gini. Nah, gini, ini akan muncul ini kayak muncul ini kan otomatis ya. Nah, dia tuh gini formatnya tuh DO, ini tahunnya. Ini tahunnya, ini adalah sequence number-nya atau number yang terus increment ya. Ada cons new data name this new DO name. Nah, ini untuk new datanya ya. Penambahan data barunya, name, nama, status dalam proses ekspedisi, this new DO ekspedisinya, tanggal kirimnya, paket total ya, perjalanannya di sini ada waktu, keterangan. Gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah tambahkan ke tracking list. This tracking list nomor new data. Swallfire nanti keluar title, ikonnya sukses, data berhasil disimpan, nomor DO-nya berapa, nanti yang keluar sini akan keluar ya nomornya ya, namanya siapa, paketnya siapa, nanti akan keluar confirm button oke. Kalau kita klik oke ya udah berarti dia cuma muncul warning tombol sukses, oke, udah selesai, dia akan muncul segitu. Nanti terakhir akan otomatis di reset semuanya ke awal si data inputannya ya. Baik itu si nomor DO-nya, name-nya, namanya, ekspedisinya, paketnya, tanggal kirimnya, sampai totalnya. Itu semuanya akan ke kosong ya. Nah, terus ini apa ini mounted ya? Mounted artinya dia akan melakukan setting nomor DO awal pada saat loading. Jadi ketika saya di sini nge-refresh kan ini, nah ini kan refresh ya. Ini kan merefresh. Nah, ini kan merefresh ya. Nah, ini refresh kan. Ini prosesnya refresh. Nah, ketika merefresh itu dia akan menjalankan ini mount ya, mounted-nya ya. This new DO dot nomor DO sama dengan this next nomor DO, itu untuk menjalankan next atau tadi menampilkan next data ya, atau sequence number yang next atau next sequence number ya. Nanti ada app mount tracking app. Gitu. Ya begitu mungkin kurang lebih untuk kode program yang ada pada tugas kedua. Sebetulnya tidak terlalu susah ya, simple sebetulnya, simple. Hanya mungkin tantangannya kalian harus mengimplementasikan Vue.js ya. Vue.js pada halaman HTML ya. Ini untuk front end-nya ya. Baik itu ada VHTML, VModel ya, V4 gitu ya. Itu mungkin untuk Vue.js ya. Kemudian untuk script, sebenarnya ini script tidak terlalu banyak ada yang berubah ya. Ini masih kayak kemarin. Kemudian kita cukup menambahkan 2 JavaScript, ada stock app sama si tracking app ya. Ya mungkin begitu yang dapat saya share. Barangkali ada pertanyaan dari Pak Safari, dari Fitria, dari Aji, dan dari dia. Silahkan. Barangkali ada yang ditanyakan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Fitria. Kalau yang ini kan tugas yang kedua, jadi nanti bikin filenya jadi satu atau beda file? Oke, ini tugas yang kedua ya? Ya. Tugas yang kedua, maksudnya gimana? Berarti mau digabung ya? Itu Fitria ya, mau digabung ya? Ya, maksud saya bisa digabung sama yang filenya jadi satu sama yang kemarin atau berbeda file dengan yang kemarin? Oke, sebetulnya sih kalau dari UT sendiri itu tidak istilahnya tidak membahas ya apakah harus file baru ataukah harus file gabungan yang kemarin. Enggak, jadi saya juga sama, berarti bebas sebenarnya Fitria, bisa file baru atau bisa file gabungan dengan yang kemarin. Jadi itu
diberikan kebebasan untuk kalian ya. Itu mungkin ya, Fitria ya? Oh gitu. Baik Pak, terima kasih. Iya. Saya tadi membongkar kode program ya, ngebedah kode program supaya tips dan triknya bisa teman-teman dapatkan gitu ya, agar nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas tuh gampang gitu ya, selesai. Silakan, mungkin barangkali ada pertanyaan lagi, mungkin Fitria juga mau nanya lagi, maka Pak Sapari, Aji dan Dia boleh, silakan. Dari saya sudah Pak, itu saja. Oke, baik. Silakan mungkin barangkali dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan mungkin ya untuk pertemuan pada web 3 ini. Mudah-mudahan dari teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, lancar dalam mengerjakan tugasnya, dan yang sudah mengumpulkan dapat mendapatkan nilai tinggi gitu ya. Itu saja mungkin saya izin untuk menutup perkuliahannya. Saya akhiri untuk perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Iya, sama-sama. Selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, terima kasih Pak Sapari, Fitria, Aji, dan Dia. Mangga silahkan. Jika ada kepentingan lain, bisa leave room. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Mohon izin lab. Silahkan Pak.